Oke, halo semuanya. Welcome back to William Martanto YouTube channel. Dan kali ini saya akan membawakan topik tentang sentimen Lebaran dan kita lihat saham-saham yang saya pilihannya. Sebenarnya adinya saya nggak kepikiran untuk bikin konten ini sih, karena kebetulan aja ada anak tetangga lagi main lato-lato cetak-cetok sambil nyanyi-nyanyi Lebaran sebentar lagi. Terus saya lihat kalender, iya juga ya, karena kan ya Lebaran itu kan tiap tahun semakin cepat gitu kan datangnya kan. Jadi bener tuh, saya langsung kepikir, biasanya di momen kayak gini, nggak Lebaran, Natal, akhir tahun, awal tahun gitu-gitu, orang suka nyari stok pick. Jadi saya coba lihat-lihat, dan karena seingat saya dari dulu, kalau Lebaran, orang selalu lihatnya tuh kalau nggak retailer, ya transportasi. Karena kan pikirannya kalau nggak mudik, satu lagi baju baru, alhamdulillah gitu kan. Jadi ya kita akan lihat-lihat di sektor ini ya. Jadi ke transportasi termasuk jalan tol, lalu di saham-saham retailer kita akan coba apakah ada peluang yang bagus atau tidak yang bisa kita beli mungkin dengan alasan Lebaran. Kalaupun enggak ya udah secara teknikalnya seperti apa. Dan memang sebagian saham ini udah ada yang saya perhatiin, yang udah ada yang saya analisa. Jadi pas saat saya buka grafik nanti nggak usah bingung ada berapa yang sudah muncul gambar-gambarnya. Jadi biar nggak terlalu panjang, saya akan langsung ambil kesimpulannya gitu. Ya, dan seperti biasanya saya akan kasih disclaimer di awal bahwa sudut pandang ini semua dari saya pribadi, dari hasil analisa yang saya bagikan ke Anda. Tentunya Anda sebagai penonton dari video ini, kalau misalnya mau ikut beli, pastiin Anda juga ngelihat itu sebagai saham yang bagus. Kalau menurut Anda enggak, ya udah nggak usah dibeli. Biar saya aja mungkin yang beli gitu ya. Karena ada sebagian yang masih watchlist saya secara khusus. Kalau misalnya Anda setuju dengan analisa saya dan ternyata data tambahan sendiri, silakan beli. Kalau misalnya nggak mau, feel free untuk tidak dibeli sama sekali, gitu ya. Dan apa yang biasanya kita lakukan bila kita sedang memikirkan sebuah topik, yaitu adalah potensi penguatan. Nah, karena itu kita akan fokus pada yang potensi menguat dan yang belum menguat aja ya. Kita mulai dari saham pertamanya aja, yaitu yang paling sering orang-orang nanyain ke saya, S Hardware atau ACES. Oke, technically saya bilang ini sudah cukup oke, walaupun ya mungkin di sini sempat agak ngeprank orang ya. Cuma kalau kita lihat dengan indikator Ganfeng ini, so far cocok sih. Jadi ceritanya dia tembus resisten di sini di tanggal 28 Desember, 23 Desember 2022. Terus turun bentar, sekitaran supportnya yang mana sebelumnya ada resisten, itu berhasil pertahankan, rebound lagi, sekarang ngetes lagi di resisten baru di 545. Kondisi ini, walaupun dia saham retailer, dan mungkin ada sentimen lebaran, menurut saya udah nggak usah terlalu disambung-sambungin kalau untuk ACES, padahal gue yang buat topik ini juga. Tapi maksud saya, secara teknikal aja kelihatan cuma mau retest pada area resisten yang terbentuk di 555. Kurang lebih lah ancar-ancarnya sekitaran sini. Kalau pattern Anda perlu sedikit hati-hati karena ini membentuk rising wedge ya kelihatannya dan belum terkonfirmasi. Masih panjang juga kalau misalnya mau confirm kan dia harus segitiganya nemu gitu kan. Ini kan masih jauh. Cuman masih mirip-mirip aja, cuman saat ini kelihatannya seperti ini. Kalau kita bilang pattern nggak mirip lah ya. Kalau kita bilang ini cup and handle, handle-nya double. Gitu kan, double bottom jelas bukan kan, nggak bottom di satu harga. Dan jaraknya cukup jauh gitu, ini berapa nih? Di 400 dan ini di 430. Lumayan jauh, jadi jelas bukan double bottom. Area resistance sedang diuji 550 dan kondisi seperti ini menurut saya kalau ada koreksi itu Anda bisa buy on weakness. Coba incar-incarnya sekitar 520 sampai dengan 500 sampai dengan 486 ya sekitar area yang saya kasih crosshair ini. Menurut saya sempat sideways di sini berarti ada sedikit penahanan nih pembentukan base yang baru gitu ya. Oke, ini untuk accessnya saya hilangin dulu gambarnya karena mungkin saya akan pakai lagi. Ya, dan saham berikutnya yang dari retailer juga, Matahari Department Store masih berhubungan dengan baju baru, alhamdulillah. Kita coba lihat, ini sudah cukup tinggi ya. Jadi trend following aja sih bisa kalau kita pakai MA5, MA20, jalan banget, MA5-nya sangat dipertahankan. Kemarin pas 17 Februari itu hari Jumat, dan video ini saya buat di tanggal 18-nya, itu jalan lagi lanjut di atas MA5, nyentuh dikit naik lagi. Berarti ini trennya masih bagus banget. Anda bisa pakai cara yang sama, munculin MA5 sama MA20, kalau ada koreksi deket-deket MA5, Anda bisa bayar weakness. Pastiin closingnya di atasnya lagi ya.
kalau closingnya di bawahnya itu bahaya. Kalau yang seperti ini gimana kondisinya? Misalnya di 10 Februari dia sempat turun, yang acuannya selalu closing. Anda bisa perhatiin candlestick-nya closingnya balik persis di EMA 5. Ini yang masih bisa dipercaya kalau yang kayak gini. Ya, ini kan juga terjadi turun sehari, besoknya balik. Memang kalau pakai EMA 5 dan EMA 20 itu, kita nggak langsung simpulkan apa-apa kalau misalnya break-nya baru 1 hari. Karena sering false justru kayak gitu. Jadi kasih waktu 1 sampai 2 hari ke depan apabila sampai ada penurunan yang menembus di bawah EMA 5. Tapi kalau kayak begini cuma EMA 5 naik sih cakep banget. So kita dapat sampai sejauh ini dapat dua yang cukup bagus dan saya coba lihat untuk MAPI sebagai saham yang juga retailer. Malah MAPI sebenarnya nggak cuma retailer doang kali ya. Kalau bisnis mungkin Anda lebih tahu. Saya cuma ngelihat dari chart aja. Ini MAPI ini sebentar gambarnya saya garisnya saya buang dulu mengganggu. Saya punya kesan tersendiri sama saham ini. Kenapa? Ini garis yang lagi saya tunjuk. Ini adalah garis yang saya udah lama banget saya gambar. Waktu saham MAPI masih belum, ya masih bulan Desember lah. Ya belum nyentuh tahun 2023. Gak nyangka nyambung terus. Jadi kalau misalnya sekarang ada koreksi, menurut saya dengan estimasi terendah sampai dengan 13.35 sesuai di garis itu pun sebenarnya masih bagus-bagus aja sih. Kalau saya udah turun perlahan nyentuh garis naik lagi ini masih oke. Cuma kita tahu ya bahwa MAPI itu kalau yang mau swingnya 1-2 minggu kayaknya nggak terlalu kelihatan hasil. Apalagi kalau kena yang dari sini punya nih 3 Januari sampai 10 Januari itu 7 hari dibikin gak enak gitu kan. Ini juga kalau lagi turun agak-agak kejam nih saham. Jadi biarpun overall naik, kalau Anda mau beli pastiin buy on weakness. Karena Anda udah lihat sendiri bagaimana pas turunnya berhari-hari, naiknya 1-2 hari lumayan memang. Dan dalam jangka panjang naik. Tapi kalau Anda orientasinya jangka pendek, yang mana 1 bulan pun udah males nungguin ya ini nggak cocok gitu. Jadi yang ini swing lambat bisa lah, tapi Anda harus tahu bahwa bantingannya dia kalau lagi turun kurang enak gitu ya. Karena itu manfaatinnya buy on weakness itu lebih tepat gitu. Beda sama LPPF tadi, ngejar sedikit di EMA 5 karena trennya udah jadi, ya itu masih memungkinkan itu pun dengan catatan kalau closingnya bisa balik di atas EMA 5. Terus apa lagi ya? Kita coba lihat yang traffic-traffic pas orang mau ketemu mau pulang kampung tapi nggak bisa berarti telekomunikasi. Kita coba Indosat dulu yang harganya paling tinggi. Indosat oke sih, cuman pattern saya nggak kebaca. Ini pattern apaan? Ya nggak tahu kalau kita bilang Captain Handle mungkin. Ya kalau Anda notice apa yang lagi saya lihat, mungkin Anda akan sependapat bahwa mungkin patternnya akan seperti ini kan. Ini cupnya, ini berikutnya handle-nya. Tapi agak terlalu berantakan sih ya. Ya anggaplah misalnya benar cup and handle ini sudah konfirmasi, cuman saya melihat transaksi yang baru ramai belakangan ini masih banyak upaya untuk terjadinya markdown. Jadi agak hati-hati, tapi kalau bisa bertahan di atas 6.200 menurut saya saham ISAT ini recommended. 6.200 sebagai supportnya saya melihat di 3 hari ini di tanggal 14 Februari, lalu 15 dan 16 Februari, ini terjadi pembentukan base yang baru pada sekitaran 6.200 di saham ISAT ini. Jadi kalau ini bisa dipertahankan, ini oke sih. Nah, terus kita miss satu ya, saham retailer yang kepikiran di saya sih, yaitu saham RALS. Nah, RALS ini saya pribadi ada perhatian khusus, nanti saya kasih lihat juga, jadi ini nggak cuma chart doang. Alasan saya simple aja karena kalau di compare datanya kalau kita lihat saham-saham yang retailer yang lain naiknya udah lumayan kenceng ya. Yang ini termasuknya belum terlalu. Jadi kalau misalnya ada yang ketinggalan, saya pribadi akan menaruh perhatian lebih gitu. Syukur-syukur dia bisa nyusul. Kalau misalnya nggak bisa, ya mestinya ada upside tipis-tipis lah setidaknya gitu kan. Manfaatin sektornya yang lagi naik. Oke, kita mulai dulu sedikit. Pada tanggal 17 Februari di hari Jumat, patternnya sih long leg doji itu bagus. Berarti walaupun dia sempat drop sekitar sampai 660, ada buyer lagi yang cukup kuat ngebalikin dia sampai jadi doji. In teori ini adalah pattern yang bagus dan kelihatannya pola doji cukup diturutin ya sama saham ini ya. Ini doji di atas, dia turun, ya kan sampai terbentuk gravestone doji di bawah dia ada rebound. Ini juga doji lagi di atas, dia turun lagi gitu. Jadi
Untuk Rails ini menurut saya cukup nurut sama pattern. Ya mungkin Anda harus ngerti maksud saya kalau dibilang nurut sama pattern artinya kalau ada pattern dia cepat konfirmasi gitu ya. Jadi yang kita pelajarin nggak terlalu miss gitu. Dan baru terakhir-terakhirnya transaksinya rame. Nah, transaksinya ini yang lagi saya perhatiin. Kita akan lihat dari broker summary-nya. Cuman karena takut kendala internet, jadi barusan sudah saya screenshot cuman dua aja. Dan sisanya nanti Anda coba cek lagi sendiri untuk menyocokkan data aja. Oke, ini yang pertama, di mana kalau saya lihat, RALS itu, nih saya kasih nama satu ya. RALS itu dari 1 Februari sampai tanggal 18, memang kelihatannya buyer sellernya sih masih sama kuat ya kalau kita melihat dari top 5, tapi ini udah cukup oke karena saya melihat beberapa dari broker-brokernya yang beli banyak kan investor asing ya. Jadi mudah-mudahan ada something. Tapi Rolls itu kayaknya di foreign flow nggak cocok sih. Jadi makanya saya bilang, Anda harus cek lagi apabila ada data yang miss dari saya. Tapi sebenarnya bukan perdagangan di tanggal atau di bulan Februari yang bikin saya suka sama saham ini. Tapi dari awal tahun. Ini dia. Karena saya menemukan ada yang beli doang, kagak jualan nih. Broker ini. PP siapa saya nggak tahu. Jadi saya melihat nih ada yang beli doang, nggak pakai jualan. Saya pribadi ya, kembali lagi mengatakan nih, anggapan saya pribadi ada yang aneh nih. Kenapa dibeliin doang, kagak dikasih, kagak mau dijual sama sekali. Average price dia juga 654, yang mana berarti kalau kita balikin ke chartnya tadi, Anda akan melihat bahwa di tanggal 17 Februari lowestnya aja 660. Dibalikin loh di atas harga average buy yang terjadi bulan Januari tadi. Sehingga ini membuat kesan menarik sendiri buat saya bahwa saham RALS terjadi akumulasi pada saat ini. Tinggal naiknya kapan yang sama-sama saya nggak tahu gitu ya. Saya bilang sama-sama nggak tahu karena tadi saya ngomong tuh sambil mikir mungkin akan ada yang nanya terus kapan naiknya, saya jawab duluan. Jadi memang kalau soal saham diakumulasi seperti yang saya selalu bilang ke teman-teman bahwa sudah tahu akumulasi itu udah bagus, tapi soal kapan naiknya ya udah pasrah aja, namanya juga follower gitu kan. Masa lu following orang, lo nyuruh dia bergerak sesuai kemauan lo. Kalau dia mau syukur enggak ya nggak apa-apa, terima aja gitu. Jadi untuk RALS ini saya pribadi summary-nya saya naruh perhatian khusus karena saya melihat adanya akumulasi, gejala di akumulasi dari awal tahun gitu ya. Soal apa yang akan terjadi, naik kapan, saya juga nggak tahu, tapi lihat aja. Kalau Anda merasa ini juga menarik, jangan lupa cari data tambahan supaya lebih yakin, karena data dari saya pasti kurang. Next, kalau orang mudik pasti lewat jalan tol, mari kita lihat Jasa Marga. Jasa Marga itu, sepanjang 10 tahun saya di market, nggak pernah lepas dari rekomendasi orang-orang. Kenapa? Ya, rajanya jalan tol gitu kan. Biar kata ada jalan tol yang lain, dia hampir satu-satunya. Jasa Marga itu, saya kebetulan memang ada yang ngikutin. Karena ceritanya ada member WH Project hampir tiap hari nanyain Jasa Marga, saya sempat bilang sama dia ada pembentukan pola triangle di sini. Ya, dan waktu itu di tanggal 8 Februari itu masih bagus banget. Ya, dari kalau cek di broker summary-nya, ya Anda akan bilang, oh ini kok bandarmologi pasti diakum gitu. Kita masih ngomongin bandarmologi sama teknikal nih, dikombinasiin. Ya, kalau Anda lihat di tanggal 8 sebenarnya, ini mungkin untuk Anda cek pribadi aja. Kalau Anda lihat dari tanggal 8 itu, memang ada yang konsisten beliin terus gitu waktu dia sideways di sini dan sudah terkonfirmasi naik. Sayangnya tren yang udah jadi ya, jadi kalau mau rekomen saya pasti akan bilang lagi buy on weakness, kita coba lihat MA5, MA20 dia nurut kan? Kurang ya, walaupun dia di atas MA20 tapi MA5-nya sering false break ya, jadi kayaknya kita nggak bisa pakai indikator ini. Tapi kalau karena ada pattern yang baru aja konfirmasi dan konfirmasinya terjadi pada harga 3.480, maka selama saham ini masih bertahan di atas 3.480, menurut saya kalau ada kesempatan melemah, Anda bisa buy on weakness. Yang penting jangan balik ke dalam pattern jelek. Itu kalau dari dulu ilmunya yang saya juga sempat diajarin, itu kalau saham udah konfirmasi satu pola, jangan pernah beli pas dia balik lagi ke dalam pola. Kenapa? Itu berarti pola yang udah gagal. Jangan lagi diingetin, oh kan sempat confirm. Enggak, itu tetap udah gagal hitungannya. Karena kalau udah confirm harusnya nggak balik. Katanya sih gitu. Dan memang saya temuin beberapa kali kejadian memang betul. Kalau konfirmasi pola naik,
1-2 minggu balik lagi ke dalam polanya, most likely malah makin turun. Gitu. Jadi Anda harus tahu dan ini saya kasih angkanya kalau dari saya 3480 sebagai support terdekatnya yang mesti bisa dipertahankan. Kalau tuh di bawah itu skip gitu ya. Overall kita lihat saham-saham pendukung sentimen lebaran ini cukup bagus. Dan saya kira itu aja, nggak usah terlalu banyak, toh terlalu banyak kalau yang naik dikit malah win rate-nya jelek gitu kan. Di satu sisi saya juga kepikiran baru dapat ide kontennya random thanks to anak tetangga. Jadi kalau nggak dia nyanyi-nyanyi tadi sambil ketokin lato-lato mungkin saya nggak kepikiran. Dan tentu saja harapannya topik yang dibagikan di sini nggak cuma just topik gratis tapi menghasilkan juga gitu ya. Karena saya juga pasti akan ada yang saya beli. Most likely yang akan saya beli adalah saham RALS karena secara datanya saya suka. Untuk kondisi saham yang ketinggalan itu cukup oke menurut saya. Kalau seperti biasanya kayak yang saya bilang dari di awal, kalau Anda juga mau ikutan beli, pastiin Anda sependapat. Kalau menurut Anda jelek, sahamnya cuekin aja apa yang saya omongin tadi. Kalau Anda juga suka, dan butuh data tambahan, carilah sampai Anda benar-benar yakin. Karena kalau Anda udah yakin baru beli, tapi kalau masih ragu, mendingan nggak usah beli sama sekali. Buat apa beli dengan rasa takut, betul? Jadi kiranya sekian dulu vlog sederhana, pendek dari saya ini. Semoga stok yang diberikan membawa cuan bagi kita semua, dan kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya, and see you again.